Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisa Syazila Harahap dari kelas 4D dari SDIT Alfitian School Bogor ingin menceritakan asal-usul dongeng Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu kala, ada putri cantik yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ini hobinya menenun. Pada suatu ketika, saat Dayang Sumbi sedang menenun, dengan tidak sengaja batang tenunannya Dayang Sumbi pun terjatuh. Aduh, batang tenunanku jatuh. Siapapun yang akan mengambilkannya, jika itu laki-laki, akan kujadikan ia sebagai suamiku. Tetapi jika ia perempuan, akan kuanggap ia sebagai saudaraku. Lalu datanglah seekor anjing bernama Si Tumang. Ternyata Si Tumang ini adalah jelmaan dewa yang dulunya dikutuk sebagai jadi seekor anjing. Karena sudah berucap, akhirnya terpaksa Dayang Sumbi menikahi Si Tumang. Tahun-tahun pun berlalu, Dayang Sumbi dan Si Tumang menikah, dan mereka dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama Sang Kuryang. Waktu-waktu pun berlalu, Sang Kuryang sudah mulai besar. Pada suatu ketika, Sang Kuryang ingin berburu, tetapi Dayang Sumbi berpesan agar diburukan hati seekor kijang. Lalu, Sang Kuryang tidak sendirian memburunya, tetapi ditemani Si Tumang. Sang Kuryang dan Si Tumang pun berjalan memasuki ke hutan, dan hari pun sudah mulai malam. Karena tidak mendapatkan satu hati ekor kijang pun, Sang Kuryang terpaksa membunuh Si Tumang. Lalu Sang Kuryang membawa hati Si Tumang membawa pulangnya ke rumah. Ketika sampai di rumah, Sang Kuryang memberi hati Si Tumang. Tetapi ibunya bertanya kepada Sang Kuryang, "Hai Sang Kuryang, di manakah Si Tumang?" Lalu Sang Kuryang yang kebingungan akhirnya mengakui, "Ibu, maaf, hati yang ibu pegang itu adalah hati Si Tumang." Lalu dengan kaget, Dayang Sumbi memberitahu pada Sang Kuryang, "Sang Kuryang, Tumang itu adalah ayahmu." Lalu dengan kesal dan perasaan marahnya Dayang Sumbi memukul Sang Kuryang dengan tongkat yang dibawanya dan meninggalkan bekas luka di kepalanya. Dengan perasaan yang amat sedih, Sang Kuryang pergi meninggalkan rumah, dan Dayang Sumbi dengan perasaan yang sangat menyesali perbuatannya tadi terhadap Sang Kuryang bertapa di sebuah gua. Karena itu, dewa pun menganugerahi kecantikan yang abadi untuk Dayang Sumbi. Tahun-tahun pun berlalu. Sang Kuryang sudah tumbuh menjadi pria yang tangguh dan tampan. Dengan tidak sengaja, Dayang Sumbi dan Sang Kuryang dipertemukan kembali. Dan mereka pun saling jatuh cinta. Pada suatu saat, Dayang Sumbi ingin mengikatkan tali di kepalanya Sang Kuryang saat Sang Kuryang ingin pergi berburu. Tapi Dayang Sumbi melihat bahwa ada bekas luka di dahinya Sang Kuryang. Lalu Dayang Sumbi pun mengingat, tidak mungkin, ini adalah Sang Kuryang anakku. Tetapi karena sudah terlanjur, karena mereka sudah menikah, akhirnya Dayang Sumbi pun memberi persyaratan kepada Sang Kuryang jika ingin menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memberi persyaratan kepada Sang Kuryang untuk dibikinkan danau dan perahu yang sangat besar. Tapi Sang Kuryang harus membuatnya dalam satu malam. Sang Kuryang pun menyetujuinya. Lalu Sang Kuryang pun mulai mengerjakan tugasnya. Tetapi
dibantu oleh para jin. Karena pekerjaannya Sang Kuryang sudah hampir selesai, Dayang Sumbi mulai ketakutan. Lalu Dayang Sumbi memohon doa kepada Sang Kuasa. Lalu doanya Dayang Sumbi pun dikabulkan agar fajar cepat berlalu. Ayam pun sudah berkokok dan para jin yang dimintai bantuan oleh Sang Kuryang pun mulai ketakutan dan pergi meninggalkan pekerjaan mereka. Dengan perasaan yang sangat marah, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan terpelungkup. Dan akhirnya perahu tersebut pun terpelungkup dan ditimbun oleh tanah. Dan sekarang dijadikan namanya Perahu Gunung Tangkuban Perahu. Nah teman-teman, cerita yang tadi Syazila sampaikan seru kan? Nah teman-teman, aku mau kasih tahu pesan moralnya nih. Pesan moralnya adalah kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, itu saja cerita yang dapat Syazila sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.